Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diizinkan boleh bersama-sama hari ini kembali menikmati hari baru, kekuatan baru daripada Tuhan untuk kemudian melangkah dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Terlebih dahulu kita akan mendasarinya dengan bersama-sama dalam perenungan pada pagi hari ini melalui renungan pagi bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rahayai Tembok Baru. Sebelum kita membaca dan membuka merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih yang terus Tuhan letakkan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami boleh bangun sebagaimana adanya kami Tuhan dalam kesegaran yang baru oleh karena kasih karunia Tuhan terus menyatakan kepada kami semua. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, hari demi hari waktu terus berjalan, Engkau terus menuntun kami semua. Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau terus melawat kehidupan kami. Ya Tuhan, menjalani kami sepanjang hari ini. Kami rindu Tuhan berkenan menuntun kami semua, menyertai dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai pedoman kami untuk menjalankan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, terlebih untuk sepanjang hari ini. Ampunilah seluruh pelanggaran kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini menurut Renungan Harian Teraya atau Rehat edisi Jumat 22 Mei 2020 terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kitab 2 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Tapi sebelumnya saya akan baca dari 2 Raja-Raja pasal 11 ayat 21, lalu kemudian kita lanjutkan ke bagian yang tadi. Yoas Raja Yehuda. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupannya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
berbahagialah kita semua kalau masih diizinkan Tuhan bersama-sama untuk membaca, dan kita akan merenungkan dalam renungan pagi akan firman Tuhan ini. Dalam buku Renungan Harian Toraya, pembacaan kita hari ini diberikan tema awali dan akhiri dengan baik. Awali dan akhiri dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2019 kemarin, di awal tahun 2019, saya kemudian membuat sebuah grup di dalam grup WhatsApp tentang I Love Bible. Ya, saya mengundang beberapa orang kenalan kontak yang saya punya untuk kemudian bergabung bersama-sama di dalam kami akan membaca dan menyelesaikan bacaan Alkitab selama 1 tahun, selesai 66 kitab. Di dalam mengawali akan grup ini, saya begitu bersemangat bersama dengan teman-teman. Lalu kemudian saya mengundang, dan singkat cerita di dalam 2 grup yang kemudian dibuat, ada kurang lebih hampir 200 member yang kemudian bergabung bersama-sama. Melihat antusias awal teman-teman yang bergabung dalam grup, saya begitu bersuka cita. Semua berlomba-lomba setiap akhir pekan, bahkan ada yang setiap hari melaporkan bahwa mereka selesai baca, karena kami membaca 1 hari 4 pasal. Saya selesai membaca 4 pasal, ada sebuah kehausan yang terus kemudian ada. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, di dalam pertengahan perjalanan, belum kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, semua sudah mulai, ada yang melaporkan baru sampai di mana, ada yang mengatakan baru satu kitab yang selesai karena banyak kesibukan yang lain. Dan sampai akhirnya di bulan November tahun 2019, ketika akan menutup grup di dalam waktu yang kami sepakati bersama, hanya kurang lebih 13 orang yang kemudian menyelesaikan pembacaan dari total hampir 200 orang. Ada banyak orang yang mengawali sesuatu dengan baik, dengan bersemangat karena melihat bahwa ada hal positif. Tapi ketika mengakhirinya, hanya beberapa orang yang bisa mengakhiri dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini berbicara tentang raja dari Raja Yehuda atau Israel Selatan, yaitu Yoas. Secara singkat Yoas kita bisa baca dalam pasal-pasal sebelumnya, dikatakan bahwa Yoas adalah anak dari Ahazia. Ahazia adalah Raja Yehuda dari keturunan Daud, dari garis Rehabeam. Karena kita ingat bersama-sama ketika Salomo kemudian tidak menjadi raja, kerajaan menjadi pecah 2, Yerobeam dan kemudian Rehabeam. Rehabeam adalah keturunan Salomo, dan Yerobeam adalah seorang yang kemudian memberontak kepada pemerintahan pada saat itu. Yoas adalah garis dari keturunan Rehabeam atau Raja Yehuda Israel Selatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yoas adalah anak dari Ahazia. Kalau kita baca kisah sebelumnya, bagaimana Ahazia, singkat cerita dia mati ketika dia kemudian pergi dalam perjalanan untuk bertemu dengan Yoram. Dan ketika dia mati, mamanya yang bernama Atalia, di dalam pembacaan pasal 11 kitab 2 Raja-Raja dikatakan Atalia begitu marah ketika mengetahui anaknya mati. Kalau kita bisa baca kisahnya, baca dalam kitab sebelumnya, dikatakan bahwa Atalia lalu kemudian hendak membinasakan seluruh keturunan raja. Nah, singkat cerita, Yoas yang adalah keturunan raja pun masuk dalam daftar, tapi dia kemudian diselamatkan oleh Yoseba, anak dari Yoram atau saudara dari Ahazia, dan kemudian dikatakan dibawa bersama dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Lalu kemudian dia disembunyikan di dalam rumah Tuhan selama kurang lebih 6 tahun. Di sana ada seorang imam yang luar biasa takut akan Tuhan, bernama Imam Yoyada. Sehingga pada usia 7 tahun, Yoas kemudian dibawa ke dalam kerajaan dan dilantik menjadi raja. Dan pada saat kita lihat kisah ini kemudian berakhir luar biasa. Atalia marah, dan singkat cerita dia kemudian dibunuh dan dia mati di istana raja dengan pedang istana raja. Itulah kisah bagaimana Yoas kemudian menjadi raja pada usia masih muda, 7 tahun. Mengapa dia menjadi raja pada usia 7 tahun? Iya, dari kita bisa baca dalam kisah-kisah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yoas dikatakan dalam pembacaan kita, ayat yang kedua, Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Kadang-kadang kita melihat pembacaan ini hanya dari setengah pembacaan. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, karena kita sudah titik. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita satu attention, satu penekanan bahwa Yoas
Yoas melakukan hal yang benar selama Imam Yoyada mengajar dia. Mau mengatakan bahwa apa? Ketika Imam Yoyada hadir bersama dengan Yoas, maka Yoas benar-benar melakukan apa yang benar di mata Tuhan, karena dia melihat kepada keteladanan iman dari seorang Imam Yoyada. Imam Yoyada adalah seorang imam yang takut akan Tuhan. Dia begitu bersemangat untuk membangun kembali rumah Tuhan, sehingga dikatakan bahwa ketika Imam Yoyada dalam inisiatifnya, dalam kerinduannya, dalam semangat imannya hendak membangun rumah Tuhan, pengaruh ini masuk kepada Raja Yoas. Yoas karena dia begitu terpengaruh, dia begitu mencintai, dia begitu mengagumi sosok Imam Yoyada. Lalu kemudian dia pun ikut spirit yang dialami oleh Yoyada. Dia pun, kalau kita lihat pembacaan kita hari ini, kita lihat bagaimana begitu gesitnya, bagaimana begitu semangatnya Raja Yoas mengumpulkan persembahan, mengumpulkan uang, menyuruh orang bekerja, bahkan dia membayar tukang-tukang sendiri untuk memperbaiki dan membangun rumah Tuhan. Satu ungkapan religius yang luar biasa dinyatakan oleh Raja Yoas ketika dia didampingi oleh Imam Yoyada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak kali kita lihat kehidupan kita demikian. Melihat sebuah tokoh, figur dalam gereja, figur yang kita kagumi, orang yang begitu bersemangat melayani, kadang-kadang kemudian menjadi inspirasi bagi kita pun untuk giat melayani. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena kadang-kadang hal itu justru tidak membawa kepada sebuah akhir yang baik. Kalau kita lihat pembacaan kita secara lebih lanjut dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 12, kalau kita baca sampai ayat yang ke-21, kita akan melihat dan kita bandingkan dalam 2 Tawarik pasal 24. Kita akan melihat bahwa apa? Setelah Imam Yoyada mati, setelah Imam Yoyada meninggal, Yoas yang tidak memiliki dasar iman yang jelas, sekarang dia dipengaruhi oleh para pembesar Yehuda yang orang-orangnya menyesatkan. Dan sekarang Yoas kemudian tidak lagi melakukan apa yang benar karena Imam Yoyada telah tiada. Bahkan kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 24 ayat 22 dikatakan, Yoas bertanggung jawab atas kematian Sekaria, anak Imam Yoyada. Mengapa demikian? Ketika Imam Yoyada sudah meninggal, dia punya anak bernama Sekaria. Kemudian Sekaria melihat perbuatan Yoas kembali menjadi tidak beres. Yoas sekarang hidupnya menjadi ikut-ikutan seperti para pemimpin, para orang-orang yang memberikan kepada dia nasihat yang menyesatkan. Dan sekarang Yoas menjadi orang yang tidak lagi benar di mata Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Kelihatan di luar dia membangun rumah Tuhan. Bahkan kalau kita baca nanti setelah sampai di bawah, kita akan melihat bagaimana dia mencuri dari dalam rumah Tuhan. Dia tidak lagi mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tapi segala persembahan yang dikumpulkan untuk membangun rumah Tuhan dia ambil untuk membayar upeti kepada Raja Aram, yaitu Hazael. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Sekaria menegur dia. Sekaria menegur karena Yoas sudah berbalik daripada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yoas membunuh Sekaria, anak Imam Yoyada. Sehingga penulis kitab 2 Tawarik mengatakan Yoaslah yang bertanggung jawab atas kematian Sekaria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awal kisah Yoas didampingi oleh Imam Yoyada yang punya iman yang sejati adalah sebuah kehidupan rohani yang luar biasa. Tetapi ketika Imam Yoyada kemudian tidak ada, Yoas tidak lagi memiliki iman yang seperti yang tadi. Yoas sekarang tidak lagi hidup benar di mata Tuhan. Yoas sekarang hidup seperti orang tuanya Ahazia yang berbuat jahat di mata Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia mengambil dari dalam persembahan yang ditaruh dalam rumah Tuhan untuk dipersembahkan sebagai upeti kepada Hazael. Dan kalau kita baca, Tuhan begitu murka ketika mendatangkan Hazael untuk mendidik Yoas. Apa yang kemudian menjadi pelajaran untuk kita bersama-sama melalui perenungan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah pertobatan itu tidak sama dengan pertobatan yang sejati. Ada orang yang kelihatan kita lihat bertobat, tetapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh bertobat. Ada orang yang kita lihat punya spirit pelayanan luar biasa. Bahkan kami dalam istilah anak muda biasa ada istilah bombo gereja. Ya, bagi yang tidak mengerti, itu istilahnya orang yang bisa dikatakan tidur, makan semuanya di gereja karena mencintai pelayanan. Tetapi benarkah dia melakukannya? Karena dia mengenal dan mencintai Tuhan. Yoas membangun dan berinisiatif
kembali membangun rumah Tuhan. Tetapi dia tidak mewarisi iman daripada Yehoyada. Tidak seperti Timotius. Dalam kitab surat Timotius dikatakan, Timotius mewarisi iman dari nenek dan ibunya. Timotius melakukan hal yang benar menurut iman yang dia wariskan dari orang tuanya. Yoas berbeda. Kelihatan dia membangun rumah Tuhan, kelihatan dia melayani, kelihatan dia beriman, tapi sebenarnya dia tidak punya iman yang sejati. Menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, secara khusus kita anak-anak Tuhan. Sudahkah kita dalam seluruh pelayanan kita, sudahkah kita dalam seluruh kehidupan kita mengatakan mengikut Tuhan? Kita melakukannya karena benar-benar kita mengenal Tuhan, atau jangan sampai kita benar hanya melakukan pelayanan, hanya berbagi dengan orang lain, hanya mengerjakan segala rutinitas kehidupan bergereja, kehidupan sebagai seorang Kristen karena ikut-ikutan atau terinspirasi semangat orang lain. Biarlah melalui perenungan pada pagi hari ini kita semua terus bertanya di hadapan Tuhan, apakah iman yang kita miliki adalah iman yang sejati, iman yang sungguh mengenal siapa yang kita layani, sehingga sekalipun gereja, sekalipun semuanya lesu, tidak ada yang menghargai kita, dia tetap akan melayani dan memuliakan Tuhan. Mari mengawali seluruh kehidupan kita dengan baik, dan paling penting adalah kita mengakhirinya dengan baik pula di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh memperlihatkan kepada kami satu tokoh yang Tuhan hadirkan melalui kerajaan Yehuda, seorang Raja Yoas di hadapan Tuhan. Bagaimana dia di dalam pembimbingan dari Imam Yehoyada, dia benar-benar hidup memuliakan Tuhan. Dia benar-benar mempersembahkan untuk membangun rumah Tuhan. Tapi ketika Imam Yehoyada telah tiada, seluruhnya kemudian pun hilang. Ya Tuhan, kami rindu tidak mengalami kehidupan kerohanian seperti demikian. Kami rindu ya Tuhan, kami mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kami ya Tuhan yang mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sekalipun kehidupan di sekitar kami berubah, sekalipun orang-orang yang kami kagumi berubah, tapi tidak menjadikan kami Tuhan mundur daripada iman yang kami miliki. Kami akan terus mengenal Engkau, kami akan terus setia melayani di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan karuniakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, mengawali seluruh kegiatan kami semua, Tuhan, kami rindu terus menuntun kami, pelihara kami semua. Kami yang sedang dirawat karena sakit, Tuhan terus menganugerah kepada kami, pulihkan kami Tuhan. Kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena persoalan ekonomi, Tuhan berikan kepada kami kemampuan boleh berpikir dengan baik, menemukan jalan keluar dari setiap persoalan kami. Kami yang bergumul oleh karena relasi yang sedang retak, oleh karena relasi yang sedang hancur, kami mohon Tuhan mendamaikan kami, berikan kami hati yang mengampuni. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami semua, kehidupan kami yang sedang gundah, kehidupan kami yang sedang kecewa, kehidupan kami yang sedang tidak tahu mau kemana, kehidupan kami yang seakan-akan tanpa harapan, Tuhan terus memegang kami, sehingga sepanjang hari ini ya Tuhan, hidup kami boleh berjalan dalam perkenan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami, ampunilah pelanggaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semangat menjalani hari yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.